larangan berprasangka buruk kepada Allah. Bab 59. Kita bacakan Al-Imran 154. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Yaquluna hal lana minal amri min syai'. Qul innal amra kullahu lillah. Silakan diterjemahkan, dibantu. Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Mereka bertanya, apakah ada bagi kita barang sesuatu campur tangan dalam urusan ini? Katakanlah, sungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah. Al-Imran 154. Yadhunnuna, mereka menyangka. Siapa mereka yang dimaksud di sini? Yadhunnuna, mereka menyangka. Siapa mereka yang dimaksud di sini? Orang-orang munafik. Mereka dimaksud di sini orang-orang munafik. Mereka menyangka Allah dengan persangkaan jahiliyah. Apa yang dimaksud dengan persangkaan jahiliyah? Yang dimaksud adalah yadhunnun dhannal hal al-jahiliyah, menyangka Allah sebagaimana orang-orang jahiliyah menyangka Allah. Allati la ya'rifu dhann fiha qadrallah wa uzmatahu, di mana mereka tidak mengetahui keagungan Allah dan kebesaran Allah. Berarti jahil, tidak bisa merasakan keagungan dan kebesaran Allah, tidak mengetahui keagungan dan kebesaran Allah, namanya jahil. Nah, berangkat dari kejahilannya itu, mereka pun berprasangka dengan persangkaan kebodohan. Itulah orang-orang jahiliyah. Nah, orang-orang munafik, Nabi SAW sudah diutus, maka sesungguhnya sudah ada ilmu. Ketika Nabi SAW diutus, zamannya tidak disebut zaman jahiliyah. Zamannya tidak disebut zaman jahiliyah. Disebut zaman jahiliyah adalah ketika Nabi belum diutus, itu zaman jahiliyah. Nabi diutus sudah ada ilmu, tapi orang-orang munafik tetap saja menyangka Allah dengan persangkaan jahiliyah. Kenapa? Ya, nggak mau ngaji sama Nabi. Gimana mau ngaji? Wong dia musuh dalam selimut. Kalau ngaji ya pura-pura. Akhirnya tidak paham tentang Allah. Karena tidak paham tentang Allah, maka menyangka Allah pun dengan persangkaan jahiliyah. Apa sih yang mereka ucapkan berangkat dari persangkaan jahiliyahnya? Yaquluna hal lana minal amri min syai'. Kalau terjemahnya di sini, apakah ada bagi kita barang sesuatu hak campur tangan dalam urusan ini? Maksud dari ucapan ini adalah kita ini berkuasa penuh. Bidang apa yang kita tidak andil di dalamnya? Kita ini berkuasa penuh. Masalah apa yang kita tidak campur tangan? Kita campur tangan seluruhnya. Yang dikehendaki dari ucapan ini adalah mengingkari takdir. Kalau menyangka dengan ilmu, menyangka di sini maksudnya meyakini. Kalau meyakini dengan ilmu, tidak akan muncul ucapan semacam ini. Ya, semuanya sudah takdir Allah. Ya, semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Tetapi karena tidak ada ilmu, pada diri mereka terdapat kejahilan atau jahiliyah, sehingga ucapannya pun ucapan yang maknanya menentang takdir, sehingga persangkaannya kepada Allah persangkaan buruk. Masalah apa yang kita tidak ikut campur? Semua masalah kita andil di dalamnya, kita berbuat dan seterusnya. Nah, padahal perkara-perkara tersebut sudah Allah takdirkan. Ini namanya menyangka Allah dengan persangkaan jahiliyah. Maka kepada orang semacam itu,
yang menyangka Allah dengan persangkaan yang tidak benar, katakan kul innal amra kullahu lillah. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh urusan itu milik Allah. Seluruh urusan itu milik Allah. Tidak ada urusan apapun kecuali milik Allah. Tidak ada urusan apapun kecuali berada di tangan Allah. Nah, kalau kita paham kul innal amra kullahu lillah, maka kita tidak mungkin menyangka Allah dengan persangkaan jahiliyah. Tidak mungkin. Seumur hidup saya misalnya susah terus, kapan ngalami enak kayak si fulan, Allah ini gimana? Nah, persangkaan jahiliyah. Kalau orang ada ilmu kul innal amra kullahu lillah, ya ini takdir Allah. Allah tidak pernah berbuat untuk hamba-hambanya yang saleh, dan saya insyaallah termasuk yang mengupayakan kesolehan. Jadi semua ini ada hikmahnya, cuma saya nggak tahu. Persangkaan yang baik, persangkaan di atas ilmu, bukan persangkaan jahiliyah. Saya sudah usaha ini, iklan gak kurang-kurangnya, poster flyer tak sebar kemana-mana, japri-japri misalnya, kurup juga, tapi hasilnya gini-gini aja. Gimana ini? Ini namanya persangkaan jahiliyah. Kalau dia tahu qul innal amra kullahu lillah, segala urusan itu milik Allah, maka dia akan bersangka dengan persangkaan di atas ilmu. Qaddarallah wa ma syaa fa'al. Ini terucap, bukan ucapan hal lana minal amri min syai', bukan ucapan itu. Kita telah berbuat ini. Apa yang kita tidak berbuat? Sebenarnya sudah maksimal, sebenarnya sudah full. Sama kayak orang ucapannya kayak ucapannya orang munafik. Ini ucapannya orang munafik. Nah, masyiral muslimin rahimakumullah, persangkaan kepada Allah ada dua macam. Wadhannu billahi azza wa jalla ala nau'aini. Persangkaan kepada Allah azza wa jalla ada dua macam. Al-awwal, yang pertama, ayadunna billahi khairan, menyangka Allah dengan persangkaan yang baik. Wathani, yang kedua, ayadunna billahi syarran, menyangka Allah dengan persangkaan yang buruk. Jadi ada dua, menyangka Allah dengan persangkaan yang baik, yang kedua menyangka Allah dengan persangkaan yang buruk. Kita bahas yang pertama dulu. Al-awwal lahu muta'alliqani. Yang pertama yaitu menyangka Allah dengan persangkaan yang baik terkait dengan dua hal. Yang pertama, muta'allaqun binisbah lima yaf'aluhu fi hadzal qaun, terkait dengan perbuatan dia di alam semesta ini. Ini yang pertama, terkait dengan perbuatan dia azza wa jalla di alam semesta ini. Fahada yajibu alaika an tahsuna dhann billahi azza wa jalla fima yaf'aluhu subhanahu wa ta'ala fi hadzal qaun. Terkait dengan hal ini, wajib bagi Anda untuk berprasangka baik kepada Allah di dalam setiap apa yang dia perbuat. Wa an ta'taqida anna ma fa'alahu innama huwa li hikmatin, dan Anda wajib meyakini bahwa setiap apa yang dia perbuat mengandung hikmah balighatin, hikmah yang tinggi, hikmah yang tinggi. Qad tasilu al-uqul ilaiha wa qad la tasil. Kadang akal bisa mencernanya, kadang akal tidak bisa mencernanya. Yang jelas wajib diyakini terkait dengan
apa yang dia perbuat di alam semesta ini semuanya mengandung hikmah, wajib diyakini. Akal nyampe atau tidak nyampe. Wa bihadza yatabayyanu uzmatullahi wa hikmatuhu fi takdirihi. Dengan husnudzon yang baik ini, maka terjemah bebas saja ya. Dengan husnudzon yang baik kepada Allah ini, maka kita merasakan kebesaran Allah, hikmah dari setiap perbuatannya dan kekuasaannya. Fala yadhunnu anna Allah idza fa'ala syai'an fil kaun fa'alahu li iradatin sayyi'atin. Hatta al-hawadits wan nukabat lam yuhdidha Allah li iradati su' al-muta'allaq bi fi'lihi. Maka jangan sampai ada orang menyangka bahwa apa yang Allah perbuat di alam semesta ini itu untuk suatu keburukan, meskipun yang terjadi adalah perkara yang tidak menyenangkan. Kemudian kita mengatakan Allah menghendaki keburukan. Nggak ada yang terkait dengan perbuatan dia di dalam alam semesta ini untuk keburukan. Tidak ada, tidak ada. Amal muta'allaq bi ghairihi bi ay yuhditha ma yuridu bi ayasu'a hadzal ghair fa hadza waqi'. Adapun kalau terkaitnya bukan dengan perbuatan Allah, tapi terkaitnya dengan sesuatu yang ditimpa sehingga bagi dia buruk, iya jelas, iya jelas. Tapi kalau dikaitkan dengan perbuatan Allah, enggak ada yang buruk, semuanya mengandung hikmah. Adapun kalau dikaitkan kepada selain Allah, mungkin kepada yang ditimpain bagi dia keburukan, iya. Contoh petani bangun gubuk di tengah sawah. Ini nostalgia masa kecil gitu ya. Petani bikin gubuk di tengah sawah, udah bikin capek-capek, angin berhembus, roboh. Allah berbuat menghembuskan angin. Ada yang buruk? Gak ada yang buruk. Jadi kalau terkait dengan perbuatan Allah, gak ada yang buruk. Allah berbuat apapun dalam semesta tujuannya adalah kebaikan. Nah, ini dikaitkan dengan perbuatan Allah. Adapun kalau dikaitkan dengan sesuatu selain Allah, dalam hal ini petani, bagi dia adalah keburukan. Udah capek-capek bikin, roboh, rugi duit, rugi tenaga, rugi waktu dan yang lainnya. Bagi dia keburukan, tapi bagi perbuatan Allah nggak ada yang buruk. Terus gimana memahaminya? Kok bisa dikatakan perbuatan Allah nggak ada yang buruk? Iya, nggak ada yang buruk. Allah menghendaki petani ini yang diketahui sebagai orang yang sabar biar bertambah derajatnya. Sama misalnya dokter, ini untuk memudahkan pemahaman. Sama misalnya dokter nyuntik injeksi, perbuatan dokter nggak ada buruknya. Wah, dokter ini menghendaki keburukan, sakit, teriak-teriak sakit. Nggak ada yang buruk pada keinginan dokter. Dokter menginginkan kesembuhan, jadi nggak ada keburukan. Tetapi pada yang ditimpa nyata-nyata buruk, sakit, iya. Jadi sakit, buruk, keburukan itu terkait dengan yang ditimpa. Tapi coba lihat hikmahnya. Kok dokter dikatakan tidak menginginkan keburukan? Nyata-nyata sakit kok. Masa nggak keburukan? Bukan keburukan, apa hikmahnya? Dilakukan agar dia sembuh. Bisa dipahami? Nah demikian. Jadi ini yang pertama.
Tidak ada yang dia perbuat di alam semesta yang dia kehendaki untuk keburukan, tidak ada. Adapun jika terkait kepada selain dia azza wa jalla, mungkin orang yang ditimpa atau yang lain-lainnya nyata-nyata buruk, iya, tapi tidak ada yang dikehendaki oleh Allah keburukan, tidak ada. Seseorang Allah berbuat kepada dia dengan ketetapan-ketetapannya, sakit terus, apakah kemudian dikatakan Allah menghendaki keburukan? Enggak. Adapun kalau dikatakan dengan dia yang ditimpain sakit keburukan, iya keburukan, sakit terus setiap harinya, gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa maksimal, dikaitkan dengan terkait dengan yang ditimpain ya buruk. Tetapi sesungguhnya di situ ada hikmah, di mana Allah menghendaki dia diangkat derajatnya. Nah, ketika kita memahami ini, jangan pernah bersuudzon kepada Allah. Jangan pernah bersuudzon kepada Allah. Seorang janda wasap, saya sampai umur sekian kok nggak dapat suami. Apa Allah itu tidak sayang sama saya? Padahal normalnya orang hidup itu dapat suami. Ya, semacam ini dikasih arahan, jangan pernah suudzon kepada Allah. Kenapa ketetapan yang diberlakukan kepada dia sampai umur sekian belum dapat suami? Nah, dan seterusnya. Inilah yang pertama, terkait dengan apa yang dia perbuat di alam semesta, maka kita harus berhusnudzon terhadapnya dan meyakini bahwasanya semua itu mengandung hikmah. Kalau diperhatikan di alam semesta ini, pernah kita mau buang sampah di sana, uket banyak sekali, uket, nggak tahu itu ulat atau bukan, itu ya banyak sekali. Kita mikir, untuk apa kayak gini Allah ciptakan? Nah, ini sesuatu yang tidak bisa kita cerna. Barangkali orang-orang biologi tahu, wah ini terkait dengan alam semesta untuk penguraian apa, kalau nggak ada ini sampah nggak terurai katanya. Mungkin itu yang orang tahu, yang orang-orang biologi. Tapi saya nggak ngerti apa ini ya. Ya nggak mungkin kita suudzon kepada Allah, tidak mungkin. Allah ciptakan ayam boleh dimakan. Allah ciptakan babi kemudian nggak boleh dimakan. Ya kalau gitu gak usah diciptakan babi, ada apa diciptakan nggak boleh dimakan? Ya kita nggak mengatakan demikian. Tidak ada yang buruk dari ciptaan Allah. Allah ciptakan ada sakit, ada sehat. Allah ciptakan ada tinggi, ada rendah. Allah ciptakan ada kaya, ada miskin. Allah ciptakan ada orang senang, ada orang susah. Ada yang disembuhkan, ada yang biarkan sakit. Semuanya ada hikmah di baliknya, sehingga kita tidak boleh suudzon. Tidak boleh suudzon. Kalau kita mau mencerna, ya memang beberapa bisa dicerna. Oh iya, hikmahnya begitu. Ya itu yang bisa dicerna. Kalau tidak bisa dicerna, cukuplah kita kembali kepada pemahaman, ya akal kita lemah, tidak bisa menjangkau apa yang Allah kehendaki dari perbuatannya. Ya kalau memang bisa dijangkau, ya berarti kita bisa menjangkau hikmahnya. Contoh, dengan adanya sakit, lahir rumah sakit, kemudian di situ ada profesi dokter, kemudian di situ ada penyuplai makanan, logistik ke situ, jadi mendatangkan kemanfaatan yang besar. Dengan Allah ciptakan sakit, ada profesi dokter, ada farmasi dan yang lain-lainnya. Itu yang bisa dicerna, itu yang bisa dicerna.
dan terlalu banyak yang tidak bisa dicerna. Surat Al-Ahzab ayat 17. Minta tolong dibuka Qur'annya. Surat Al-Ahzab ayat 17. Qul man dzalladzi ya'simukum minallahi in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah. Dan tolong baca terjemahnya. Al-Ahzab 17. Siapa ketemu? Ketemu? Belum ketemu? Al-Ahzab surat 33 ayat 17. Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam hikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Kok bukan? Hah? Katakanlah, siapakah yang dapat melindungi kamu dari takdir Allah jika Dia menghendaki bencana atasmu atau menghendaki rahmat untuk Ini sahih. Qul, katakanlah, man dzalladzi ya'simukum minallahi, siapakah yang bisa melindungi kalian minallah, dari Allah, in arada bikum su'an, jika Dia menghendaki untuk kalian keburukan, atau arada bikum rahmah, atau menghendaki untuk kalian rahmat, kebaikan. Saya ulangi lagi. Qul, katakanlah, man dzalladzi ya'simukum minallah, siapa yang akan melindungi kalian dari Allah, in arada bikum su'an, ketika Dia menghendaki untuk kalian keburukan, au arada bikum rahmah, atau menghendaki untuk kalian kebaikan. Loh, katanya tidak ada kehendak Allah kecuali kebaikan, tidak ada perbuatan Allah kecuali kebaikan. Kok ayatnya di sini menunjukkan sebaliknya? Enggak setiap perbuatan dan kehendaknya baik. Di sini Allah berfirman, siapa yang bisa melindungi kalian dari Allah ketika Dia menginginkan untuk kalian keburukan dan ketika Dia menginginkan untuk kalian kebaikan. Apa ayat ini bertentangan? Tidak. Ayat ini yang dimaksud adalah yang terkait dengan selain Allah. Adapun kalau terkait dengan perbuatan Allah, semuanya baik dan mengandung hikmah. Yang terkait dengan perbuatan Allah adalah baik dan mengandung hikmah. Kalau ayat ini terkait dengan selain Allah, petaninya tadi yang gubuknya roboh, buruk bagi dia. Orang sudah tanam-tanam tinggal panen, Allah kirim angin sehingga porak-poranda gak jadi berbuah. Buruk bagi dia. Jadi buruk itu terkait dengan yang ditimpain. Adapun perbuatan Allah gak ada buruk. Semuanya mengandung hikmah. Jadi ketika kita memahami ayat yang zahirnya bertentangan, bikin sesuatu yang menenangkan dulu. Gak mungkin ada ayat bertentangan. Berarti pemahaman kita yang harus pas. Karena Allah sudah menyatakan, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Jika Al-Qur'an datangnya dari selain Allah, niscaya terdapat kontradiksi yang banyak di dalam Al-Qur'an. Tapi karena dari Allah, satu pertentangan pun enggak ada. Satu pertentangan pun enggak ada. Dan ini juga dinyatakan oleh Syekh Utsaimin, kalau menjumpai sesuatu yang zahirnya bertentangan, maka sesungguhnya bukan bertentangan. Kurang lebihnya beliau mengatakan demikian, tapi pemahaman kita yang harus pas. Pernah disampaikan oleh guru kita Ustaz Khalid Samhudi hafizahullah, pernah Syekh Utsaimin mendapati suatu ayat, kemudian beliau ini bingung apa maksudnya, maka beliau pergi ke padang pasir, sholat di padang pasir, sujudnya lama, meminta dipahamkan maksud ayat yang dijumpainya itu. Sampai seperti itu, untuk diberi pemahaman satu ayat yang dihadapinya oleh beliau muskil, apa maksudnya ini. Pergi ke padang pasir, sujud, memohon kepada Allah. Nah, sekarang yang kedua, berprasangka kepada Allah. Yang pertama tadi itu kan bersangka baik. Ada keterkaitan dua. Yang pertama terkait dengan perbuatannya.
Yang pertama tadi apa? Terkait dengan perbuatannya di alam semesta. Terkait dengan perbuatan di alam semesta. Yang kedua, terkait dengan perbuatannya pada diri kita, bukan alam semesta. Bukan alam semesta. Kalau yang pertama tadi husnudzon kepada Allah di alam semesta atau terkait alam semesta, sekarang husnudzon kepada Allah terhadap perbuatannya azza wa jalla pada diri kita. Jadi khusus pada diri kita, bukan di alam semesta, tapi pada diri kita. Fahada yajibu an tadhunna bil ahsanadh-dhon. Di dalam masalah ini Anda wajib lebih husnudzon lagi. Terkait dengan perbuatan Allah di alam semesta, Anda wajib husnudzon. Sekarang yang terkait dengan perbuatannya azza wa jalla pada diri Anda, lebih harus husnudzon lagi, kata Syekh Utsaimin. Lakin bisyartin ayyujada ladaika as-sabab alladhi yujibu dhon al-hasan. Tapi syaratnya harus ada pada diri Anda suatu sebab yang menjadikan Anda harus husnudzon, yaitu apa? An ta'budallaha ala muqtada syari'atihi ma'al ikhlas, yaitu beribadah kepada Allah dengan semestinya secara ikhlas. Artinya apa? Kalau kita sudah menghambakan diri kepada Allah dengan tuntunan syariat yang semestinya dan ikhlas, maka kita, apapun yang terjadi pada kita, memperbagus husnudzon kepada Allah. Fa idza fa'alta dzalika fa'alika an tadhunna anna Allah yaqbalu minka wa la tusi'u dzan billah bi an ta'taqid annahu la yaqbalu minka. Kalau Anda sudah menghambakan diri kepada Allah dengan tuntunan syariat yang semestinya ditambah dengan keikhlasan, maka wajib bagi Anda untuk berhusnudzon kepada Allah bahwasanya Allah menerimanya. Jangan menyangka Allah menyanyiakan amalan saya, jangan. Wa kadzalika idza tabal insanu minadz dzanbi fayahsun adh-dhanna billah ayaqbala minhu wa yus'udhan billah ya'taqid annahu la yaqbal minhu. Demikian juga seseorang yang berbuat dosa lalu dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang semestinya. Taubat yang semestinya itu ketika terpenuhi 3 syarat. Yang pertama an-nadamah, menyesal. Yang kedua al-azam, bertekad untuk tidak mengulangi. Dan yang ketiga adalah al-iqla, merealisasikan tekadnya itu. Jadi sudah terpenuhi, maka harus husnudzon kepada Allah. Allah pasti menerimanya. Jangan kemudian wah Allah menyia-nyiakan taubat saya. Jangan. Husnudzon, Allah menerimanya. Berdoa di mana kita sudah menghambakan diri dengan semestinya dengan ikhlas, maka Allah terimanya. Allah tidak sia-siakan. Allah menerimanya. Allah tidak sia-siakan. Wa amma in kana al-insan mufritan fil wajibat fa'ilan lil muharramat wa dhanna billahi dhanna hasanan fa huwa dhannul mutahawin al-mutahalik. Tapi lain halnya kalau orang suka berbuat maksiat, orang suka mengambil yang haram, lalu dia berhusnudzon kepada Allah. Oh Allah kan sayang, wah kita amalnya bisa diterima. Allah kan sayang, memang ini haram tapi untuk kebaikan. Allah gak sia-siakan amal kita. Maka persangkaan semacam ini adalah persangkaan orang yang meremehkan, persangkaan orang yang bermudah-mudahan. Persangkaan semacam ini adalah persangkaan yang merendahkan Allah Azza wa Jalla. Jadi yang dimaksud di sini dalam bab husnudzon, kalau kita sudah beribadah semestinya, yakinlah Allah terima. Yakinlah Allah terima. Maksudnya Allah tidak pernah menyia-nyiakan amalan kita. Nah, yang berikutnya adalah suudzon kepada Allah. Tapi waktunya sudah habis ya. Mungkin kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya tentang suudzon kepada Allah. Belum juga dibaca surat Al-Fatih ayat 6 dan beberapa penjelasan dari muallif penyusun kitab. Insyaallah akan datang bitaufik minallah. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.